Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini pengambilan gambar ini dilakukan pada pukul setengah 7 pagi atau 6.30 pagi. Ini kambingnya sedang makan sarapan atau sarapan pagi. Ini masih sisa kemarin. Ini masih sisa, jadi sisa makan. Ada daun ini juga. Daun apa nama? Daun jati ya, daun jati kering. Nah ini makan sisa-sisa dari makanan sore kemarin. Nah ini kita masih di kandang koloni dengan lantai tanah. Yang ini satu kotak isi 8 ini satu kotak isi 8. Kelemahannya adalah itu kotor ya, pasti kotor. Nah ini harus sering-sering dibersihkan ya, karena bisa jadi kotornya ada dua jenis, karena rumput yang ditarik-tarik oleh domba lalu tidak kemakan jatuh ke tanah lantai tempat dia berpijak itu, ataupun karena ini karena serintilnya ya, karena serintilnya, sehingga kandang-kandang jenis seperti ini harus sering disapu, dibersihkan gitu ya. Nah ini yang baru beranak berapa 2 minggu kayaknya ya, itu ini juga sama, harus sering dibersihkan. Nah itu mungkin kelemahannya dari kandang koloni dengan lantai tanah, yang itu harus rajin dibersihkan. Dan juga itu gedokannya ya, tempat tidurnya itu harusnya memang harus disesuaikan dengan jumlah domba. Jadi kalau dombanya ada berapa, nah kira-kira nanti muat berapa, sehingga itu harus disesuaikan supaya bisa tidur di atas semuanya atau di gedokan. Nah ini kondisi kandang domba kita. Nah selanjutnya adalah kita akan membahas kandang ya, masih kandang dulu. Kita akan bahas kandang. Nah usahakan kandang itu, karena memerlukan biaya yang lumayan besar, jadi itu agak ditekan biayanya. Jadi kandangnya biasa saja mungkin, tapi nyaman. Tapi mungkin pilih domba-domba, mungkin kalau memang tujuannya sudah mau cari yang besar dan berkualitas bagus, maka itu lebih baik. Jadi usahakan manfaatkan barang-barang atau bahan yang ada di sekitar yang bisa digunakan untuk kandang domba. Apakah itu kalau ada kayu-kayu bagus, ada ini bambu ya, bambu ini seadanya ya, ini seadanya. Kalau ini memang sudah ini kayu. Nah sebenarnya lebih efisien atau lebih murah lagi adalah bahannya dari cor. Jadi kayu tiangnya dari cor, lalu atapnya itu dari esbes. Itu lebih murah lagi, lebih murah dan lebih mudah pengerjaannya. Dan kalau kandangnya tidak terlalu besar, atau ya mungkin dibuat satu larap ya bahasanya, ukuran mungkin 3 meteran dalam satu koloni kali berapa meter gitu. Nah itu mungkin kandangnya itu pakai jengki aja. Jadi ini kan ada ada ya bahasanya ya, kayak rumah-rumah gitu ya, rumah. Nah itu mungkin kalau ukuran 3 meter saja mungkin tidak perlu menggunakan yang kayak rumah yang menjulang tinggi itu. Jadi mungkin bisa jengki yang satu sisi, lalu sisi yang lainnya adalah sedikit gitu aja. Nah itu mungkin jengki itu apa istilahnya,
ada itu nanti di orang-orang pertukangan, insya Allah paham. Nah, itu mungkin lebih baik seperti itu lebih efektif dan efisien untuk tempat kandang, apalagi untuk peternak pemula. Sehingga ini untuk menekan biaya aset mati. Jadi ini biaya aset yang tidak akan berkembang. Nah, selebihnya lebih enak adalah diberikan aset yang berkembang. Contoh ya ini bibitan atau bakalan domba, bakalan ternak itu kan berkembang, hingga ada kemungkinan berkembang. Kalau apa itu namanya, kandang itu nanti pasti kan tidak menghasilkan, tapi dia utama, tapi dia tidak bisa menghasilkan. Nah, itu mungkin yang perlu ditekan biaya untuk yang bisa dialihkan untuk yang lebih produktif lagi. Itu mungkin saran kami, terutama peternak pemula. Beda lagi walaupun dia pemula tapi modalnya banyak, ya tidak masalah. Nah, kalau tujuannya adalah jumlah dulu karena breeding jumlah, maka saran itu bisa salah satu saran yang mungkin efektif, ya mungkin bisa jadi tidak, karena tujuannya masing-masing peternak. Kalau ini tujuannya adalah memperbanyak indukan atau memperbanyak bakalan untuk breedingnya. Nah, ini makan sisa kemarin, sehingga ini harus, jadi pagi itu tidak langsung saya buang itu perapennya itu, jadi dimakan, dimil-mil gitu. Saya masih mengidolakan bagaimana domba itu makannya tidak merapen, itu masih dalam angan-angan. Nah, kita sebenarnya juga tidak hanya pakan basah ya, atau pakan hijauan yang benar-benar masih segar. Kita juga biasanya kalau repot ataupun dalam satu hari itu pasti kita kasih silase ataupun fermentasi, yang itu kita taruh di tong-tong di sana. Nah, itu ada tong-tong itu. Nah, itu kita kasih sehingga supaya domba itu ya makan rumput hijau masih suka, makan silase juga mau gitu. Jadi itu pertimbangannya. Dan mungkin sekian sharing pengalaman dari peternak yang saya lakukan. Apabila mungkin ada tambahan, ada kritik, oh tidak benar mas seperti ini, silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah, tujuannya adalah mari kita belajar bersama untuk kesuksesan, untuk kemanfaatan sesama peternak dan peternak pada umumnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, salam ngarit, salam sejahtera buat kita semua. Amin.